Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cara pengenalan front end, back end, CSS, HTML dan JavaScript dan PHP juga. Nah, mari kita masuk ke front end. Front end adalah sisi yang berhadapan langsung dengan pengguna. Ini adalah apa yang kita lihat berinteraksi dengan pengguna saat melihat mereka membuka situs web. Front end terdiri dari elemen visual yang memberikan pengalaman pengguna termasuk tampilan situs web, tata letak, warna, gambar, dan navigasi. Tugas front end itu adalah bertanggung jawab untuk membuat situs web terlihat menarik dan mudah digunakan. Mereka bekerja dengan bahasa pemrograman seperti HTML, CSS, JavaScript untuk membuat situs web yang responsif dan estetis dan fungsional juga. Tujuan front end adalah untuk memberikan pengalaman pengguna yang positif. Ini memberi situs web harus mudah dinavigasi, cepat dimuat, dan memberikan informasi yang relevan dan menarik. Lanjut ke definisi back end. Back end adalah bagian yang bekerja di belakang layar, bertanggung jawab untuk menangani semua proses dan logika yang tidak terlihat oleh pengguna. Ini termasuk penyimpanan data, pemrosesan informasi, dan keamanan. Backend bekerja dengan bahasa pemrograman seperti PHP, Python, Ruby, dan Java untuk membangun dan memelihara sistem yang mendukung situs web. Nah, yang pertama itu ada permintaan pengguna, pemrosesan data, dan respons ke front end. Nah, kita akan masuk ke penjelasan CSS. CSS ini adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengatur tampilan dan gaya situs web. CSS memungkinkan pengembang untuk menentukan warna font, tata letak, animasi, dan efek visual yang lainnya. Keuntungan CSS yang pertama, memberikan kontrol penuh atas desain situs web. Kemudahan adaptasi. Yang ketiga, efisiensi. Penjelasan HTML. HTML ini adalah bahasa pemrograman dasar yang digunakan untuk membangun struktur dan konten situs web. HTML terdiri dari tag-tag yang didefinisikan elemen seperti judul, paragraf, gambar, tabel, dan link. Tag-tag ini mengatur konten situs web dan membangun kerangka dasarnya. Nah, ada beberapa macam tag yang ada di HTML seperti berikut. Nah, ada H1, tag H1, tag P, tag image, tag A. Nah, dan sini ada fungsinya. Fungsi dari tag H1 mendefinisikan judul utama dan fungsi dari tag P mendefinisikan paragraf. Nah, jadi kalau di HTML itu ada paragraf. Jadi kalau nggak pakai ini, dia tidak menjadi paragraf, tidak terpisah, jadi lanjut terus. Yang ketiga ada MG, yaitu tag image, menampilkan gambar. Yang keempat ada tag A, mendefinisikan link. Jadi kalau kita mau masuk link pakai tag A. Penjelasan JavaScript. JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk menambahkan interaktivitas dan fungsionalitas dinamis ke situs web. JavaScript memungkinkan pengembang untuk membuat elemen situs web yang responsif terhadap tindakan pengguna. Kalimat seperti klik tombol, menggulir halaman, dan membuat konten secara dinamis. JavaScript juga memungkinkan pengembang untuk membuat animasi permainan, aplikasi web yang interaktif. Peristiwa. Yang pertama itu ada peristiwa. JavaScript dapat merespon peristiwa yang terjadi di situs web seperti klik tombol dan menggulir halaman. Yang kedua, manipulasi DOM. JavaScript dapat mengubah struktur dan konten situs web secara dinamis. Yang ketiga itu adalah animasi. JavaScript dapat membuat animasi dan efek visual yang menarik. Nah, kita akan lanjut di penjelasan PHP. PHP adalah bahasa pemrograman sisi server yang digunakan untuk membangun aplikasi web dan situs web dinamis. PHP bekerja di server web, memproses permintaan dari pengguna dan menghasilkan konten HTML yang dikirim kembali ke browser pengguna. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Ini ada manajemen data, keamanan, dan pengiriman email. Nah, oke, sampai situ dulu. Kita akan masuk langsung ke contohnya. Baiklah.
maka di sini kita akan melihat indeks HTML yang sudah jadi. Nah, di sini nanti ada di bawah codingannya. Ini main.js, ini style CSS. Langsung saja kita jalankan bentuknya seperti apa. Sini adalah tampilan HTML-nya. Dan ini adalah JavaScript. Bagian ini JavaScript. Untuk menjalankan PHP, kita akan lanjutkan di selanjutnya. Oke. Untuk membuat PHP, kita akan pergi ke XM, baru kita akan di sini awalnya akan menjadi start. Kita klik supaya dia menjadi stop. Oke. Setelah diklik, nanti akan berwarna seperti ini. Oke. Setelah seperti ini, kita akan mencet admin. Admin guys ya. Admin. Loading sabar. Wait. Ada lampu merah tuh? Tidak ada. Lampu Polisi tidak ada. Di sini akan keluar seperti ini, localhost dan PHP MyAdmin. Ditunggu saja loadingnya. Ini karena jaringan buruk ya guys ya. Jangan berpikir laptopnya jelek. Kita akan pergi ke database. Nah, di sini kita akan membuat akademik. Jikalau kita akademik, boleh ini kayak bebas, banyak pilihan guys. Create. Oh, gagal. Karena kita sudah punya. Oke. Ini akademik. Tapi kita akan membuat yang baru saja. Nah, di sini namanya akademik tadi tidak bisa ya. Akademik. Oh, eksis. Oke. Nanti kita ganti menjadi barang. Barang bisa. Jadi kita buat tabelnya di sini namanya akademik tadi mahasiswa. Kalau barang ini barang jumlah barang TV barang. Oke. Nah, di sini akan kita pilih number of column. Bisa kita pilih. Biasanya kita pilih 4 untuk barang. Name. ID. Nah, di sini ada barang, nama barang, nama, harga. Nah, tadi itu bisa buat 3. Kalau 3 ini aja nih. Kalau 4 kita tambah nama, harga, dan
jumlah. Oke. Untuk nama kita tambah nama varchar. Untuk ini ya. Oke, benar. Sudah semua. Di sini nanti kita tambah varchar 50. Ikuti saja langkah-langkahnya. Ini di checklist. Oke. Setelah itu kita save. Nah, setelah di save, nanti ada di sini. Sudah, baru kita pergi ke insert untuk mengecek Astagfirullahaladzim, apakah sudah jalan ininya. Nama barang boneka, harga 1.040.000 aja. 40.000, jumlah 2. Oke, go. Sudah tersimpan di sini, berarti berhasil ya. Kalau sudah begini, kita pergi ke browser tadi. Oke. Sudah itu kecilkan, kita pergi ke Visual Studio Code. Di Visual Studio Code kita membuat file baru. File baru dengan nama barang.html. Sip. Simpan di penyimpan itu ada di aplikasi tadi, file aplikasi tadi. Kita pergi ke htdocs. Di htdocs tadi saya sudah menyimpan buat baru lagi. Ini di sini. Terserah mau di mana. Pokoknya intinya di htdocs ya kawan-kawan. Setelah itu baru kok HTML. Aduh mak, ya Allah salah guys. Barang.php. Kalau sudah di sini simpan saja, create file. Nanti akan menjadi seperti ini. Oke. Disinilah kita mengisi